tadi itu kan. Masih HP. Pas itu malam Senin. Enggak semalam. Oh. Kan tadi malam Minggu bilangnya kan. Ya jadi karena belum datang saudaranya yang dari mana. Nah semalam malam kirain kan mobil bersih lagi. Kalau api sini minat, api banyak Kayak kabari teman-temannya ya, 12 IPA 3 untuk masuk. Masya Allah, ada benih katanya. Coba itu. Ya pahami ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, sebelumnya minta maaf ya, ada pengajuan jadwal karena memang saya khawatir tiap pekan nggak ngajar, jadi ya karena nanti ada rapat lagi untuk persiapan ANTK kelas 10 dan kelas 11 jam 10 rapatnya, sehingga ini jadwal isinya karya Punina, dan Punina sedang ngawas ANTK di SMA 2. Kebetulan untuk SMPS hari Rabu sama hari Kamis ANTK-nya ya. Jadi beda gelombang. Kalau SMA 2 itu sekarang ikut gelombang 1. Jadi beberapa guru SMPS ke SMA 2 untuk mengawas ANTK. Sehingga nanti kalau misalkan sekarang kalian ada tugas prakarya, nanti bisa dikerjakan waktu jam fisika gitu ya. Pada 2 pekan yang lalu, mohon maaf juga saya juga nggak masuk ya. Cuma saya sudah membuat rekaman di Google Meet ya, Google Meet terkait materi yang dipelajari, yaitu tentang listrik dinamis ya, listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini secara materi di SMP sudah pernah dipelajari ya, di SMP. Sudah belum di SMP? Sudah ya, betul. Nah, sehingga saya meyakini bahwa sebagian besar kalian tidak begitu kesulitan dalam mempelajari materi listrik dinamis ini. Nah, pada bagian saya review dulu. Pada bagian yang pertama, kita belajar tentang arus ya, definisi tentang arus listrik gitu ya. Itu juga bukan hal yang baru bahwa listrik itu sebagai perbandingan jumlah muatan tiap waktu gitu ya, jumlah muatan tiap waktu. Kemudian bagaimana kita mengukur arus, bagaimana mengukur tegangan. Kemudian hukum Ohm ya, hukum Ohm. Kemudian rangkaian hambatan seri paralel gitu ya. Kemudian ada rangkaian tegangan juga nanti ya, kayaknya belum ya, kemarin baru sampai rangkaian hambatan terakhir, rangkaian hambatan seri paralel.
Nah, ini juga yang paling penting selain mungkin kalau di SMP kan tekannya baru sebatas kita menghitung hambatan total ya. Kalau rangkaian seri seperti apa, paralel seperti apa gitu ya. Nah, kalau di SMA ini kan kita meningkat ya kedalamannya, yaitu bagaimana kita bisa menghitung selain hambatan ya, menghitung arusnya, menghitung tegangannya pada setiap hambatan tersendiri gitu ya. Di dalam satu rangkaian kita bisa menentukan selain hambatan juga arus pada salah satu hambatan gitu ya. Kalau di SMP kan kita ngitungnya arus total gitu ya. Setelah kita menghitung hambatan total, kita paling tanyakan arus total maupun tegangan totalnya. Tapi kalau di SMA kan enggak, kita harus bisa menghitung hambatan, tegangan, dan arus ya dalam rangkaian itu salah satunya gitu ya yang ditanyakan. Nah, prinsip yang digunakan tetap sama ya, bahwa pada rangkaian seri yang sama apanya? Rangkaian seri yang sama apanya? Muatannya Pak. Rangkaian seri yang sama muatannya atau arusnya ya. Nah, ini juga sudah dibahas kemarin waktu kita bahas kapasitor ya. Kalau rangkaian seri pada kapasitor yang sama jumlah muatan. Nah, kalau pada rangkaian listrik dinamis maka nanti yang sama adalah arusnya. Ya, arusnya sama untuk rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian paralel yang sama apanya? Voltase tegangannya. Ya, tegangannya. Itulah prinsip dasar sekali gitu ya. Jadi kan insya Allah kalau kalian bisa memahami prinsip dasar itu, maka ketika kita menghitung itu bisa menguraikan ya, bisa menguraikan. Nah, kemarin juga saya sudah memberikan baik itu penjelasan materi, kemudian contoh soal. Ya, saya mengharapkan contoh satu kalian coba dikerjakan. Nanti terakhir saya juga membuat pembahasan link pembahasannya, maksudnya untuk bisa kita cross check sudah benar enggak pengerjaannya gitu ya. Nah, untuk sebelum saya lanjutkan ke berikutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff dan lainnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, kalau terkait ulangan, itu yang ulangan sesuai dengan sesi awalnya sudah saya koreksi semua ya. Yang kemarin belum dikoreksi juga sudah saya posting juga di link kemarin. Kecuali yang susulan ya, kalau susulan belum saya koreksi, memang belum sempat gitu ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lebih lanjut. Silakan. Nggak ada pertanyaan nih. Ini nggak ada pertanyaan. Sudah belajar belum? Maksudnya kayak soal-soal latihan kemarin sudah coba dikerjain belum gitu ya? Kalau belum mengerjakan ya berarti nggak ada pertanyaan. Kalau sudah mengerjakan ternyata paham, nggak bertanya, ya alhamdulillah itu yang diharapkan gitu ya. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Ya, jadi pastikan soal-soal yang saya posting di materi pekan kemarin sudah dibuka ya, sudah dilihat, sudah dicoba gitu ya. Oke, ada yang bertanya? Ini ya, belajar musik. Setiap sebelum belajar saya harus memastikan semua udah baca bukunya. Karena kalau sudah baca buku, Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Saya share screen dulu. Nah, ini materi sebenarnya sudah bisa dilihat, kalian lihat ya. Jadi sesuai yang saya berikan awal tuh nyambung sampai sini gitu ya. Oke, sebelum ke hukum Kirchhoff, ini adalah namanya rangkaian jembatan Wheatstone ya.
jembatan Weston itu merupakan alat ya, alat yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi arus yang cukup kecil. Ya, jadi seringkali kalau arusnya sangat kecil, mungkin diukur pakai ampere meter nggak terdetek gitu ya. Maka ada alat yang namanya rangkaian jembatan Weston itu bisa mendeteksi. Ya. Nah, pada rangkaian jembatan Weston biasanya ini pada bagian tengah ini, ya, pada bagian tengah ini. Jadi bagian tengah ini sih galvanometer ya, galvanometer. Nah, galvanometer itu sendiri punya hambatan biasanya, punya hambatan gitu ya. Nah, dalam kondisi seimbang itu nanti arus pada galvanometer ini akan menunjukkan angka 0. Jadi arus pada galvanometer itu 0. Galvanometer itu alat untuk ya mendeteksi ada tidaknya muatan. Nah, kalau di galvanometernya ini menunjukkan skala 0, itu artinya bahwa berlaku bahwa R1 dikali R3, ya, R1 kali R3 itu sama dengan R2 dikali R4. Ya, jadi biasanya misalkan salah satu ini nggak diketahui misalkan ya, nggak diketahui nilai hambatannya gitu ya. Nah, kalau setelah rangkaian itu dipasang, kemudian galvanometernya menunjukkan angka 0, maka kita bisa mencari nilai salah satu hambatan ya, baik itu di R3, di R2, di R1, di R4 ya. Karena kalau G-nya itu 0 berarti seimbang. Nah, seimbang itu bahwa R1 dengan R3-nya akan sama dengan R2 dan R4. Ya. Jadi ini akan sama gitu nanti. Ya, R1 dengan R2 gitu ya. Kemudian nanti R4 akan sama dengan R2 ya. Hasil kalinya maksudnya bahwa yang hitam dengan yang hitam dikalikan sama dengan yang kuning dengan yang kuning ya. R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Nah, itu untuk jembatan. Maka kalau ini sama akan berlaku bersama seperti ini ya. Ini ya. Nah, misalkan ini R1, ini RX yang belum diketahui ya. RX belum diketahui. Ini RX yang belum diketahui di sini. Ya. Maka nanti RX itu bisa dicari dengan cara R2 dikali R3 dibagi R1. Ya. Jadi ini syaratnya tadi jarum galvanometer menunjukkan angka 0 ya, atau seimbang ya. Nah, seimbang. Maka nanti RX bisa dicari dengan cara R2 kali R3 ya dibagi R1 di ini ya, variabel, artinya nilai hambatan bisa diubah-ubah ya. Jadi hambatan yang ada variabelnya bisa diubah nilai hambatannya. Biasanya itu menggunakan pakai hambatan kawat ya. Kawat yang digulung biasanya seperti halnya per itu panjang ya. Nanti bisa digeser-geser alatnya itu sehingga mengubah kepanjangan kawat. Ya, kalau panjang kawat berubah maka nilai hambatannya akan berubah. Itu untuk mencari atau menggunakan hambatan variabel. Ya. Nah, ini untuk rumus jembatan Weston ya. Weston. Jadi kalau tadi galvanometernya 0, kemudian berlaku R1 sama dengan R3, R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka rumusnya RX sama dengan R2 kali R3 dibagi R1. Itu terkait galvanometer. Ya. Selanjutnya, susunan sumber tegangan ya. Sumber tegangan di sini karena kita ini masih baru membahas listrik arus arah, ya. Berarti baterai ya. Baterai itu bisa baterai batu, bisa baterai aki, gitu ya.
Itu sebagai sumber tegangan ya. Nah, untuk baterai bisa kita rangkai secara seri maupun secara paralel ya. Nah, kalau baterai susun secara seri, kalau baterai susunan seri itu nanti tegangan totalnya akan bertambah. Maka E total sama dengan E1 plus E2 plus E3. Contoh misalnya kita punya baterai senter itu ya, batu baterai, itu kan satu baterainya berapa? 1,5 volt kalau nggak salah ya, 1,5 volt. Kalau kita punya 3 baterai yang kita serikan, nah akan dapat totalnya tegangannya adalah 4,5 volt ya, 4,5 volt. Kemudian nanti untuk hambatan seri baterai, ya, namanya hambatan dalam ya, hambatan dalam. Itu disimbolkan dengan R kecil ya. Kalau R besar itu hambatan kapasitor, hambatan resistor. Kalau R1 seringkali disebut sebagai hambatan dalam. Misalkan pada suatu baterai itu punya hambatan dalam disimbolkan dengan R1 ya. Maka hambatan dalam totalnya ya R1 plus R2 plus R3. Ya, ini kalau baterai dirangkai seri. Nah, kalau baterai dirangkai dengan paralel, ya. Jadi kalau baterai dirangkai paralel, itu tegangannya nggak berjumlah. Apa nggak bertambah, betul nggak berjumlah. Jadi kalau kita punya baterai 3, kita rangkai secara paralel, maka tegangannya akan tetap sama seperti satu baterai. Jadi kalau baterai 1,5 volt, walaupun kita memparalelkan 10 baterai, tetap 1,5 volt ya. Jadi tidak berubah, besar tegangannya. Beda kalau di seri gitu ya. Makanya kalau kita nyusun baterai itu secara paralel, kita pasang lampu dia nggak terang. Dibanding kalau baterai itu kita rangkai secara seri, dikasih lampu dia akan terang. Ya. Nah ini diingat-ingat ya. Jadi konsep pada baterai, kalau seri itu ditambahkan tegangannya, kalau paralel totalnya tetap sama dengan 1. E1 sama dengan E2 sama dengan N. Ya. Untuk hambatan totalnya atau hambatan total dalam, hambatan sumber tegangan, maka R sama dengan R dibagi N. Ya. R dibagi N. Jadi hambatan dalamnya berapa? Dibagi jumlahnya. Jadi kalau misalkan satu baterai hambatan dalamnya 1, yang dirangkai ada 3 baterai ya jadi sepertiga besar hambatan dalamnya. Nah ini terkait hambatan dalam ya, hambatan dalam. Nah ini insya Allah sih masih mudah ya, masih mudah. Nah berikutnya kita bahas hukum kedua Kirchhoff ya. Kalau kemarin hukum 1 Kirchhoff itu tentang arus pada percabangan ya, bahwa jumlah arus yang masuk percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan ya. Nah sekarang untuk hukum kedua Kirchhoff, ini seperti apa? Biasanya di sana membahas dalam suatu rangkaian ya. Dalam satu rangkaian terdapat beberapa hambatan dan beberapa sumber tegangan. Nah, kita harus menyelesaikannya dengan hukum kedua Kirchhoff. Contoh seperti ini ya. Ini namanya rangkaian loop ya, rangkaian tertutup. Ada 3 hambatan, R1, R2, R3. Kemudian ada 3 sumber tegangan, E1 yang punya hambatan dalam R1. Kemudian sumber tegangan kedua punya hambatan dalam R2. Sumber tegangan ketiga E3 punya hambatan dalam R3 yang kecil ya. Nah sumber tegangan itu simbolnya seringkali pakai E ya. E. Meskipun bisa juga pakai V ya. Karena cuma V itu lebih terkenal dengan tegangan. Makanya kalau untuk sumbernya biasanya pakai E ya. Nah, nilainya sama dengan V. Misalkan E sama dengan 12 volt gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari, misalkan kita disuruh menghitung berapa arus yang mengalir gitu ya. Nah, kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff ya, yang menyatakan bahwa jumlah aljabar dari beda potensial
elemen-elemen yang membentuk suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Ya. Ini secara matematisnya seperti ini. Rumusnya ini ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jumlah tegangan ditambah jumlah arus kali hambatan itu sama dengan 0. Ya. Nah, dalam menghitung nanti ada ketentuan ya. Makanya mungkin di beberapa buku ada yang berbeda ya. Mungkin nanti kalau kalian coba lihat buku rumus hukum dua graf mungkin berbeda dengan ini ya. Kenapa berbeda? Karena nanti tergantung aturan ya, aturan atau kesepakatan yang digunakan. Nah, untuk aturannya sendiri seperti ini. Nah, dari gambar ini, misalkan ini sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nih, kita lihat E1. E1 ini positif ya, positif. Dikurangi E2. Ini E2 negatif. Ya. Tahu bedanya? Ini kalau misalkan kita anggap arah arusnya ke sana, kita jadi menentukan arah arus dulu ya. Arah arusnya misalkan ke sana. Nah, gitu ya. Ini arus ini di sini ketemu dengan kutub positif ya. Jadi simbol baterai atau sumber tegangan biasanya yang panjang ini kutub positif, yang pendek kutub negatif ya. Nah, ini karena ketemu kutub positif maka E1 bernilai positif. Nah, dia berjalan ke sini, ini ketemu E2 pada kutub negatif, maka min ya, min E2. Terus berjalan lagi muter ke sini. Ini E3 ketemunya juga kutub negatif ini yang pendek. Ya, maka ini min ya. Ditambah I ya. Karena ini satu loop ya, maka nanti I dikali R1 ditambah R1 kecil ya, ditambah R2 ditambah R2 kecil tambah R3 tambah R3 kecil ya. Nah, ini rumus dari gambar ini gitu ya. Nah, bagaimana aturannya dilihat ini. Berikut adalah aturan penentuan arus dan beda potensial. Jadi biasanya langkah pertama itu kita membuat loop ya. Buat loop ini untuk menentukan arah arusnya kemana. Buat arah loop. I ya. Arus itu diberi harga positif atau diberi tanda positif jika mengalir dari A ke D itu searah loop ya. Jadi kalau arah arusnya itu searah loop yang kita buat, maka nanti I-nya positif. Nah, nanti kalau ternyata hasil akhirnya itu negatif ya. Jadi ternyata setelah dihitung I-nya minus, itu artinya apa? Artinya arah arus yang kita tentukan itu terbalik. Ya, kita tinggal membalik saja. Sehingga kalau kita hanya salah arah itu tidak akan berpengaruh kepada besarnya hasil. Ya, jadi hanya berpengaruh kepada hasilnya itu positif atau negatif, gitu ya. Positif atau negatif. Nah, untuk penentuan arah arus, arah loop itu bebas ya. Jadi itu terserah kita. Terserah kita. Jadi sekali lagi terserah kita menentukan arah loop dan arah arusnya. Kalau nanti hasil akhirnya negatif berarti arah arus kita itu kebalik. Itu adalah perjanjiannya ya. Kemudian E diberi harga positif jika arah pembacaan melewati GDL dari kutub positif ke kutub negatif dan sebaliknya. Ya, nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi E itu akan diberi harga positif jika arah pembacaan melewati GDL dari kutub positif. Jadi kalau kita membuat arus ke sana ini ketemu positif ya, E-nya positif. Di sini ketemu kutub negatif ya kita negatifkan. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan sampai ini dulu ya. Jadi sampai hukum kedua Kirchhoff. Oke, saya akan memberikan contoh. Bentar saya ganti share screen-an. Ya. Jadi poin-poin dari fondasi dari
10 sampai 13. Waktu bila of alihah cintailah Tuhanmu dan takutlah akan perbuatan-perbuatannya. Kamu punya bayangan nggak tentang neraka? Ada nggak yang punya bayangan tentang neraka? Gimana coba? Oke, ini contoh soal ya. Sudah kelihatan belum? Oke. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini rangkaian tertutup ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita menghitung tegangan atau arus itu rangkaiannya rangkaian terbuka ya. Maksudnya terbuka di sini sumber tegangannya cuma satu gitu ya. Kalau ini ada dua sumber tegangan. Nah, langkah pertama kita menentukan arah loopnya, arah loop. Sekali lagi arah loop itu suka-suka kita ya, suka-suka kita. Ini misalnya saya membuat arah loopnya itu searah jarum jam ya, searah jarum jam ini ya. Jadi nanti perputaran seperti ini perputarannya. Nah kemudian saya akan menentukan arah contoh misalkan sini A ya. B misalkan ya. Melalui rahmat itu tawakallah yang nah, misalkan arah arus, saya ingin buat arah arus sama dengan arah loop ya. Berarti arah arusnya ke sana misalkan. Ya. Kita mulai dari titik A ini. Tadi rumusnya itu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Oke. Ini kita lihat jalannya arus sini ngalir sini E1 di sini. Ini berarti E1 kita mulai dari kutub negatif ya. Berarti min E1. Min E1. Nah, ini jalan lagi ke sini muter ketemu sini kutub positif ya. Berarti ditambah E2 ditambah I. Nah, sini kan I ngalir ya. I dalam kurung R1 ditambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Nah, E1-nya itu min 9 ya. Min 9 ditambah E2-nya 3 ditambah I R1-nya 2 R2-nya 4 R3-nya 6 ya. Sama dengan 0. Min 9 tambah min 9 tambah 3 berarti min 6. Min 6 ditambah I ini berarti 12 ya, sama dengan 0. I kali 12 sama dengan 6 ya. Jadi I sama dengan 6/12 ya. 0,5 ampere. Nah, gini ya. Ini untuk rangkaian satu loop ini ya. Rangkaian satu loop. Nanti kita akan membahas untuk rangkaian yang dua loop. Silakan dicermati ya, dicermati. Kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan ditanyakan. Selama dilihat perbuatan dosa itu. Kita lanjut. Cabang ke-17 sampai 20.
Watlub di ilmin. Cari ilmu. Cari ilmu itu termasuk Silakan, ada yang tanyakan? menuntut ilmu itu termasuk salah satu cara umat. Berikutnya saya akan memberikan contoh untuk yang dua loop ya. Kayaknya hampir setiap kita sudah memasukkan menuntut ilmu sebagai cara umat. Dan kedudukannya biasanya ada di urutan paling tinggi di kelas perbuatan. Di kelas perbuatan menuntut ilmu itu hampir semua ulama mengurutkannya di urutan yang pertama. Artinya itu menunjukkan kepentingan menuntut ilmu. Nah, ilmu apa aja? Enggak terbatas ilmu PAI, enggak. Semua itu selama itu akan bermanfaat untuk agama, untuk hari depan mana ya? Karena hidup kita bukan cuma akhirat doang. Kamu belajar etika itu kalau niatnya karena Allah dan pahala. Belajar kimia juga sama. Selama itu diniatkan untuk Allah, untuk membela agama nanti suatu saat karena kita sadar agama yang sangat terbelakang. Orang muslim yang terakhir orang muslim yang dapat Nobel siapa? Rata-rata orang muslim dapat Nobel paling Nobel perdamaian. Di bidang saya tidak. Kita lanjut. Azim kala naroti wakur dan agungkanlah kalam Allah dan bersucilah pasti engkau dari bencana. Ini yang menarik. Azim kala naroti, agungkanlah kalam Allah. Artinya kita menghormati Al-Quran. Oke, sekarang kita mencoba soal untuk yang ada dua loop ya. Dua loop. Ini contoh soal dua loop ya. Di bawah Pada langkah selanjutnya di bawah ini diberikan R1 4 ohm ya R1, R2-nya 2 ohm, R3-nya cuma R2 doang ya. Ini ohm, mega. Nah, jika saklar S ditutup, tentukan besar arus pada R2. R2 di sini ya. Jadi ini R1, ini R2. Ini saya anggap E1, ini E2. Nah, kita ditanyakan nanti arus pada R2. Arus pada R2. Itu artinya setelah kita belajar ajarkan kepada orang lain. Bentar ya. Setelah kita belajar ajarkan kepada orang lain. Jangan sampai ilmu yang kita tuntut. Untuk mengerjakan soal yang dua loop ini, kita buat model loopnya dulu. Misalkan saya buat padahal ini sebagai loop 1, ini loop 2 ya. Ya. Kemudian saya buat arah loopnya, arah loopnya gini. Ya. Kemudian untuk loop kiri saya buat gini misalkan. Ya. Jadi nanti arah arusnya akan jadi seperti ini. Ini arah arus. Siapa nih arus I1. Kalau ini berarti arah muternya sini. I2. Ini I3 ya. I3. Nah, kalau kita lihat di sini, I3 itu dia berarti nanti gabungan dari I1 I2 ya. I3 itu sama dengan I1
plus I2. Yang wajib tentu yang 5 waktu. Gitu ya. Itu kita rajin melakukan sholat nawafil atau baqiyah. Nah, kalau sudah langkah pertama, zakat itu hukumnya wajib dengan syarat dan ketentuan fikih tertentu. Waktu dan puasa yang wajib tentu puasa Ramadan, puasa Nazar, dan lain-lain. Puasa waktu dan lakukanlah itikaf. Itikaf itu salah satu bentuk iman. Itikaf itu apa? Kita loop 1 dulu. Jadi kalau untuk pengerjaannya kita kerjakan per loop. Loop 1 ini pen saya agak susah ya. Loop 1 ya. Rumusnya sama tadi. Sigma E plus sigma I kali R itu sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat untuk loop 1. Loop 1 berarti sini ada E1 min ya, karena ini kan berarti dari sini ya. Min E1 ditambah I, ada I1 kali R1 E1 ditambah ada I3 kali R2 ya. Sama dengan 0. Min 12 ditambah I1 kali 4 ditambah, ini kan I3 itu I1 plus I2 ya. Berarti ini 2 I1 tambah tulis apa adanya dulu. Dan berhajilah tentu dengan ketentuan I3 kali 2 sama dengan wajahidan dan teruskan di sini min 12 ditambah 4I1 ditambah I3 ini kita uraikan ya menjadi I1 tambah I2 2I1 plus 2I2 ya. Sama dengan 0. Nah, kita tambahkan jadi 6I1 plus 2I2 sama dengan 12 ya. Nah, kita bagi 2 masing-masing. 3I1 plus I2 sama dengan 6 ya. Persamaan 1. Nah, berikutnya kita masuk ke loop 2. Loop 2, kita lihat yang loop ini ya. Dia bergerak gini. Ini sumber tegangannya berarti sama minus ya. Min 6 ditambah jaga garis perbatasan. Ini I2 nya sini nggak ketemu tegangan ya. Jadi yang ketemu tegangannya adalah di gabungan di I3. I3 kali R2 min 6 tambah I1 plus I2 kali 2 ya. Kalau salah satu kurang berarti nggak sempurna imannya. Harus saya geser ke atas dulu ya. Min 6 plus 2I1 plus 2I2 sama dengan 0. Masing-masing kita bagi 2 menjadi I1 plus I2 sama dengan 3. Ya. Nah, berikutnya kita gabungkan itu persamaan 1 persamaan 2. Ya, kita bisa pakai metode eliminasi, bisa pakai substitusi gitu ya. Ini saya tuliskan yang atas. Tadi 3I1 plus
I2 sama dengan 6 ya. Ini bisa hilang, kita kurangkan ya. I1 min 3 I1 1 kurangi 3 min 2 ya, min 2 I1 plus 0 sama dengan 3 kurangi 6 min 3 maka I1 sama dengan 1,5 ampere ya. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke sini 1,5 nih I2 nya berarti sama 1,5 juga ya. 1,9 I2 nya berarti sama 1,5 ampere ya. Tapi nanti kalau ditanyakan berarti I3 nya I3 itu sama dengan I1 plus I2 berarti 3 ampere ya, 1,5 dan 1,5. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, itu untuk rangkaian yang 2 loop ya. Kalau 1 loop ya mudah, 2 loop ya agak panjang pengerjaannya gitu ya. Oke, silakan kalau yang mau ditanyakan ya. Ini nanti jam 9 ini ya, masuk materi kurikulum hadis ya. Jadi nanti fisika sampai jam 9, karena fisika itu harusnya 4 jam ya, maka nanti yang 2 jam saya berikan soal latihan ya, soal latihan sesuai dengan jadwal ya. Maksudnya nanti 1 jam fisika berikutnya, 2 jam fisika nanti dipakai untuk pengganti prakarya, 2 jamnya nanti untuk membuka latihan atau mendalami lagi materi ini. Silakan kalau ada mau ditanyakan terlebih dahulu. Lanjut, cabang ke-40 sampai 42. Wazima zorbit walawan kodumnya. Hindarilah perhiasan. Oke, ada pertanyaan? Laki-laki ya, sampai kebanyakan menor-menoran. Laki-laki nggak boleh sampai sutra, nggak boleh sampai bencana ini bencana yang terbuat dari emas. Jangan sampai kita makan dasi bencana yang ya silakan kalau mau ditanyakan. Antik bima'rufin wa illa hakamu. Belanjakan harta dengan baik wa illa hakamu. Kalau enggak, maka ada yang mau tanya? inti dari harta itu titipan. Ya, untuk data-data nanti diisi di itu ya, di Google Classroom ya. Sekaligus nanti saya ngunggah soal latihan juga, insya Allah. Oke, silakan yang mau bertanya. Lanjut ke 43 sampai 44. Jadi rumusnya sama ya, rumusnya hukum Kirchhoff 2 itu sigma E plus sigma IL sama dengan 0 ya. Dengan aturan tadi yang sudah disampaikan ya. Nanti kalau bisa buka lagi itu materi yang sesuai bisa dilihat lagi. Nah, kalau menemukan perbedaan di buku jangan bingung ya, karena hanya beda kesepakatan ataupun ketentuan ya. Ada beberapa rumus yang sedikit berbeda. Misalkan ada rumus yang menyatakan sigma I kali R sama dengan sigma E, itu juga ada. Kan sama sebenarnya. Cuma nanti dia akan berbeda di ketentuan ya, berbeda ketentuan. Misalkan kalau pada tegangan ketemu kutub positif, dia malah tandanya negatif misalkan gitu ya. Itu gembiralah, dengan taat, dengan ketaatan. Jadi kalau
melihat orang soleh tidak ketika kita melakukan kesolehan kita juga harus ingat. Jangan orang melihat orang soleh, orang melakukan kebaikan digibahin. Nah, untuk materi listrik dinamis yang belum tinggal ini ya, tinggal energi dan daya ya, energi dan daya listrik. Insya Allah nanti pekan depan selesai ya, tinggal sambil sekaligus mereview materi dari awal ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Misalkan ada yang mengalami kesulitan, di mana letak kesulitannya, biar coba kita review ulang ya, kalau emang diperlukan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk dari soal ini yang ditanya itu apa ya Pak? Tadi tanyakan arus I3. Arus ini. Arus berarti I3-nya ya Pak ya? Ya, I3. Nah, biasanya kalau di soal-soal itu nanti kalau kita sudah membahas soal daya ya, artinya tanyakan daya ya. Daya misalkan daya pada hambatan R2 ini atau daya pada R1 gitu ya. Nah, berhubung kita belum bahas daya, maka tadi cukup menghitung arusnya dulu ya. Arus I3 atau arus pada R2. Ya, jadi pada R2-nya nanti arusnya harus gabungan ya. Arus gabungan dari loop 1 dan loop 2 gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, ini kalau di soal SNMPTN itu ada yang sampai 3 loop ya, 3 loop. Nanti kalau kalian pernah ada yang buka soal SNMPTN, bahas tentang listrik itu ada yang membahas soal untuk 3 loop ya, 3 loop. Jadi kalau 3 loop lebih panjang lagi prosesnya. Gitu ya. Nah, untuk mempermudah makanya kalian kalau ada dulu yang 1 loop ya, yang atas tadi yang 1 loop, karena prinsipnya sama. Coba pahami dulu yang 1 loop. Kalau 1 loop nanti sudah paham, baru masuk ke 2 loop ya, karena 2 loop itu intinya kan penggabungan ya, penggabungan dari 2 rangkaian. Nah, insya Allah kalau dari 1 loop ini lebih mudah nih kelihatannya. Yang bawah ini yang 2 loop gitu. Oke, kira-kira ada kesulitan nggak? Di mana letak kesulitannya? Kalau ada silakan. Memberikan hukuman dengan adil. Wanha ma huwa maktab. Dan cegahlah atau laranglah hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam. Ada, silakan. Yang mau menyampaikan. Wa'mur bima'ruf. Ini kalau pada diam ini saya bingung ya. Maksudnya diamnya ngerti atau diamnya bingung. Tapi saya percaya sih diamnya semoga ngerti ya. Maka kita telah menolong mereka. Dan ala birri wa taqwa. Bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan ya. Pokoknya pada prinsipnya arah itu kita bebas ya menentukannya. Jadi akhirnya terserah kita ya menentukan arah loop itu suka-suka kita gitu. Nah, nanti kalau di akhir itu ternyata hasil arusnya itu kebalik, ya arusnya kebalik, itu artinya arah loop kita tadi ketuker. Ya, misalkan ketemu I-nya negatif, berarti arah loop ataupun arah arus yang kita buat tadi sebaliknya. Gitu. Tetapi kalau hasilnya sudah tepat ya positif, karena arus kan nggak ada yang negatif sebenarnya ya. Sehingga kalau arus itu ketemu negatif, berarti kita yang kebalik. Nah, prinsipnya gitu. Jadi ketika ada 3 loop nanti yang di tengah itu pasti dia gabungan ya, penggabungan dari loop-loop yang berdekatan. Nah, untuk 3 loop pikirin nanti, yang penting kalian 1 loop bisa, 2 loop bisa itu, karena lebih banyak sih 2 loop ya. Nah, cuma beberapa kali sempat ada soal yang 3 loop gitu ya. 3 loop. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti saya unggah soal latihan, dicoba ya, dicoba. Jadi dengan mencoba itu ya insya Allah lebih
lebih jadi bisa gitu ya. Kalau nggak salah kemarin saya baru ngasih soal latihan 2 ya, soal latihan 2. Kita bersadar bahwa orang tua kita itu adalah soal latihan 2 ya. Hari ini saya berikan soal latihan 3 ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Prof. Iman Fasil. Silaturahmi. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, sekarang udah jam 9 ya, pelajaran Quran hadis ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf atas mendadaknya pengajuan pelajaran fisika. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa dipahami. Silakan nanti di yang materi sudah saya berikan lebih dinamis di Google Classroom dibuka. Kalau masih kurang jelas, pekan depan kita diskusikan kembali, gitu ya. Jadi prinsipnya kalian kan paham kalau sering mencoba, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Karena kayaknya nggak ada budak ya. Oke, saya